warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang HICCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, sebelum kita terlalu jauh untuk masuk ke materi HICCP ini, kita harus tahu dulu HICCP ini adalah pengertian dari suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mendasarkan pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan pangan selama produksi. Sistem ini fokus pada pencegahan lebih daripada deteksi dengan menetapkan titik-titik krisis kontrol yang memastikan keamanan pangan secara sistematis dari mulai produksi hingga konsumsi. HICCP ini diterapkan untuk membantu industri makanan dalam menghasilkan bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi dengan mengurangi resiko kontaminasi atau bahaya lainnya. Selain itu, HICCP ini dapat memenuhi persyaratan regulasi keamanan pangan dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Tujuan dari HICCP sendiri ini adalah untuk memastikan keamanan pangan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan proses produksi makanan. HICCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point ini membantu mengidentifikasi titik kontrol kritis dalam rantai produksi pangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mencegah atau mengendalikan bahaya tersebut. Nah, contohnya saja perkembangan industri pastry pada saat ini itu sangat berkembang. Berbagai produk pastry telah menjadi primadona tersendiri dalam industri makanan di Indonesia. Berbagai industri makanan yang saat ini pada dasarnya perlu memperhatikan jaminan keamanan pangan. Hal ini didorong oleh semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas produk-produk pangan yang ingin dikonsumsi. Penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media sosial mengenai kasus-kasus keracunan dan bahaya makanan dalam sebuah pangan menyebabkan masyarakat semakin teredukasi dan selektif dalam memilih produk-produk pangan yang beredar di pasaran. Nah, seorang ahli menyebutkan bahwa sepanjang 4 tahun terakhir ini, industri jasa boga atau catering dan produk makanan rumah tangga menjadi penyebab terbesar keracunan, yaitu sebesar 31%, diikuti oleh pangan olahan sebesar 20%, diikuti oleh jajanan olahan 13%, dan lainnya 5%. Di Indonesia sendiri, salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dan produsen akan pangan yang sehat dan aman adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bagian keempat yaitu Pengamanan Makanan dan Minuman. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Pemerintah Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, Hazard Analysis Critical Control Point atau HICCP standar ini merupakan salah satu sistem standar yang menggunakan model jaminan mutu dengan berdasarkan keamanan pangan atau food safety sebagai pendekatan utama. Dikembangkan pertama kali oleh NASA, US Army Genetic Research dan Development Laboratories, Aeronautics and Space Administration pada tahun 1960. Pemaparan pertama pada masyarakat mengenai sistem HICCP ini dilakukan pada tahun 1971 di US
Penyusunan standar itu mengacu pada ketentuan-ketentuan, dan ketentuannya yaitu yang pertama, CAC or RCPI 1969 RIV 4 2003. Yang kedua SNI 014852 1998. Dan yang terakhir pedoman BSN 104. ICCP ini adalah suatu piranti atau instrumen untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan daripada mengendalikan sebagian besar pengujian produk akhir. Nah, setiap sistem ICCP ini mampu mengakomodasi perubahan seperti rancangan peralatan maju, prosedur pengolahan, atau perkembangan teknologi. Nah, karakteristik ICCP ini meliputi pendekatan sistematik, proaktif, usaha dari suatu tim, teknik common sense, dan sistem hidup dan dinamik. Nah, manfaat dari ICCP sendiri yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya atau hazard identification. Nah, ICCP ini membantu mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi makanan, baik itu biologis, kimia, maupun fisik. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan produk, di mana ICCP ini membantu memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, mengurangi resiko terjadinya keracunan makanan atau penyakit terkait lainnya. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi produksi, di mana dengan fokus pada pengendalian titik kritis, ICCP ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan bahan baku dan energi. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan reputasi perusahaan, di mana dengan menerapkan ICCP ini perusahaan dapat membangun reputasi yang baik terkait dengan kualitas dan keamanan produk mereka. Dan yang terakhir yaitu penghematan biaya. Dengan melakukan ICCP ini dapat mengidentifikasi bahaya dan mengolah risiko sejak awal, sehingga dapat mengurangi kemungkinan produk harus ditarik dari pasaran yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. ICCP ini memiliki 7 prinsip diantaranya, yaitu yang pertama analisis bahaya atau hazard analysis, di mana hazard analysis ini mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat muncul selama produksi pangan. Yang kedua yaitu menetapkan produksi kritis atau critical control point identification, di mana yang menentukan langkah-langkah kritis dalam produksi yang dapat mengendalikan atau mencegah bahaya. Yang ketiga yaitu penetapan batas kritis atau setting critical limits, di mana menetapkan batas-batas yang harus terpenuhi di setiap poin kritis untuk menjaga keamanan pangan. Selanjutnya yaitu memantau atau monitoring, di mana ICCP ini melakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa poin kritis tetap dalam batas yang ditentukan. Yang kelima yaitu corrective action, di mana mengambil tindakan korektif jika suatu poin kritis melampaui batas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada verifikasi, di mana verifikasi ini menilai secara sistematis apakah sistem ICCP berfungsi dengan efektif. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, yang yaitu membuat dan menyimpan catatan tentang semua langkah-langkah dalam sistem ICCP. Nah, dalam menerapkan ICCP ini terdiri dari 10 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya atau hazard analysis, di mana menentukan potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam produksi makanan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi poin kritis kontrol. Yang ketiga yaitu menentukan batas kritis. Yang keempat, pengembangan sistem pemantauan atau monitoring. Yang kelima, pengembangan tindakan korektif, pengembangan sistem pemantauan. Yang ketujuh, dokumentasi dan rekam jejak. Yang kesembilan, pembentukan tim ICCP. Yang kesembilan, pelatihan. Dan yang terakhir, sistem verifikasi. Nah, dalam menjalani langkah-langkah ICCP juga menerapkan prinsip-prinsip yang terdiri dari tugas-tugasnya, yaitu yang pertama pembentukan tim ICCP, di mana produsen pangan harus menjamin bahwa pengetahuan dan keahlian spesifik produk tertentu tersedia untuk pengembangan program ICCP yang efektif. Secara optimal, hal ini disertai dengan pembentukan sebuah tim dari berbagai disiplin ilmu. Apabila beberapa keahlian tidak tersedia, diperlukan konsultan dari pihak luar. Lingkup dari program
at ICCP ini harus diidentifikasikan. Lingkup tersebut harus menggambarkan segmen-segmen mana saja dari rantai pangan tersebut yang terlibat dan penjenjangan secara umum. Bahaya-bahaya yang dimaksud yaitu meliputi jenjang bahaya atau hanya jenjang tertentu. Syarat-syarat tim yaitu tim multidisipliner atau lebih dari satu orang terlatih at ICCP dari bagian atau departemen yang berlainan, bisa menggunakan bantuan tenaga ahli, trade and industry association, independent, dan expert. Yang kedua yaitu deskripsi produk, di mana gambaran lengkap dari produk harus termasuk informasi mengenai komposisi, struktur fisika kimia termasuk AW, pH, dan lain-lain. Perlakuan-perlakuan mikrosidal seperti perlakuan pemanasan, pembekuan, penggaraman, pengasapan, dan lain-lain. Pengemasan, kondisi penyimpanan, dan daya tahan, serta metode pendistribusian. Yang ketiga yaitu ada identifikasi rencana penggunaan, di mana rencana penggunaan harus didasarkan pada kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari produk oleh pengguna produk atau konsumen. Hal-hal spesifik kelompok-kelompok populasi yang riskan seperti pembuatan pakan mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, mengidentifikasi penggunaan produk yang ditujukan. Konsumen sasarannya dengan referensi populasi yang peka atau sensitif. Disesuaikan apakah produk ditujukan untuk konsumsi umum atau apakah dipasarkan untuk kelompok populasi yang peka. Nah, 5 kelompok populasi yang peka ini yaitu manula, bayi, wanita hamil, orang sakit, dan orang dengan daya tahan terbatas atau imunokompromis. Yang keempat yaitu penyusunan bagan alir, di mana bagan alir ini harus disusun oleh tim ICCP. Dalam diagram alir harus membuat semua tahapan dalam operasional produksi. Pada saat penerapan ICCP, perhatian harus diberikan pada saat tahapan operasi secara spesifik. Yang kelima yaitu kapasitas di lapangan terhadap bagan alir, di mana tim ICCP sebagai penyusun bagan alir harus mengkonfirmasikan operasional produksi dengan semua tahapan dan jam operasi serta mengadakan perubahan bagan alir bila mana perlu. Yang keenam yaitu daftar semua bahaya potensial yang berkaitan dengan tahapan pengadaan suatu analisa bahaya dan menyarankan berbagai pengukuran untuk mengendalikan bahaya-bahaya yang teridentifikasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada penentuan TKK atau titik kendali kritis CCP. Yang ke-8 ada penentuan batas-batas kritis critical limits pada tiap TKK. Yang ke-9 yaitu penyusunan sistem monitoring untuk setiap TKK. Yang ke-10 penetapan tindakan koreksi. Yang ke-11 menetapkan proses verifikasi. Dan yang ke-12 yaitu menetapkan dokumen dan pencatatan. Dalam menjalankan langkah dan prinsip, at ICCP juga memiliki kendala, yaitu yang pertama, biaya pengembangan dan implementasi sistem at ICCP yang tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang at ICCP di kalangan pelaku industri pangan. Yang ketiga, tidak cocok bila diaplikasikan untuk bahaya atau proses yang hanya sedikit diketahui. Yang keempat yaitu tidak melakukan kuantifikasi atau memprioritaskan resiko dan tidak melakukan kuantifikasi dampak dari tambahan kontrol terhadap penurunan resiko. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam menentukan titik-titik kendali kritis atau CCP dan batas-batas kritis atau CL yang sesuai dengan kondisi spesifik industri pangan. Selain kendala, at ICCP juga memiliki tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran karyawan. Nah, kurangnya kesadaran karyawan ini seringkali karyawan tidak sepenuhnya memahami pentingnya at ICCP dalam menjaga keamanan pangan. Mereka hanya mengetahui luarnya saja dan tidak mendalami apa itu at ICCP. Yang kedua yaitu perubahan peraturan pangan, di mana tantangan terkait dengan perubahan regulasi dan standar keamanan pangan yang memerlukan penyesuaian sistem at ICCP. Yang ketiga yaitu manajemen risiko bahan baku, di mana manajemen tantangan ini mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan bahan baku, terutama jika bahan baku bervariasi atau berfluktuasi dalam kualitasnya. Nah, meskipun ada kendala dan tantangan, jangan ragu untuk memakai at ICCP ini karena at ICCP memiliki solusi yang pertama yaitu pelatihan karyawan, di mana pelatihan karyawan ini memberikan pelatihan reguler kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang at ICCP dan peran masing-masing dalam menjaga keamanan pangan.
Yang kedua yaitu pemantauan regulasi, di mana membentuk tim atau mengontrak profesional yang dapat memantau perubahan peraturan pangan dan memastikan kepatuhan penuh. Dan yang terakhir yaitu audit bahan baku, di mana solusi ini melakukan audit berkala pada penyedia bahan baku untuk memastikan kualitas yang konsisten dan memahami potensi resiko yang terkait. Nah, sebelum menjalankan semua prinsip dan langkah, maka ICCP juga memiliki persyaratan dalam sertifikasi, yaitu sebelum mengajukan sertifikasi at ICCP perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang meliputi yang pertama yaitu nomor induk berusaha yaitu NIB. Yang kedua ada sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Yang ketiga yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat yaitu panduan mutu yang telah divalidasi. Dan yang terakhir yaitu rekaman audit internal, di mana persyaratan ini harus terpenuhi sebelum melakukan sertifikasi at ICCP. Nah, dalam menjalankan sertifikasi at ICCP ini memiliki beberapa prosedur. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum mengajukan permohonan sertifikasi at ICCP, perusahaan harus menyiapkan terlebih dahulu seluruh dokumen dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ini agar proses pengajuan berjalan lancar. Prosedur yang kedua yaitu mengimplementasikan sistem at ICCP, di mana sistem at ICCP ini telah dirancang spesifik untuk jenis produk pangan tertentu, di mana masing-masing produk tersebut memiliki sistem yang berbeda pula. Nah, untuk itu pastikan telah menerapkan sistem yang sesuai dengan produk. Yang prosedur yang ketiga yaitu ada analisis, di mana harus melakukan analisis dan evaluasi internal terkait pengaplikasian sistem ICCP yang telah diterapkan di perusahaan. Namun, jika kita masih mengalami kesulitan dalam hal pengaplikasian, maka perusahaan bisa menggunakan layan konsultan yang membantu proses evaluasi dan analisis untuk sertifikasi ini. Prosedur yang keempat yaitu audit dan penilaian oleh tim at ICCP, di mana setelah melakukan analisis dan evaluasi internal, perusahaan dapat melakukan permohonan sertifikasi at ICCP. Kemudian, tim at ICCP akan melaksanakan inspeksi dan menugaskan tim inspektur mutu untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, dash audit, dan melaporkan hasil inspeksi. Pada tahap inspeksi, tim penilai at ICCP akan melakukan peninjauan lokasi produksi secara menyeluruh, wawancara dengan staf untuk memastikan seluruh staf sudah memahami sistem at ICCP, memeriksa sampel pangan, dan memberikan ulasan mengenai implementasi at ICCP. Nah, hasil penilaiannya yaitu tim auditor dan penilai at ICCP akan memberikan catatan berupa kekurangan apa saja yang harus diperbaiki dari pengimplementasian sistem. Perusahaan akan diberikan waktu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, selanjutnya perusahaan wajib melaporkan kembali ke tim auditor untuk pengecekan ulang dan memastikan sudah ada perbaikan yang sesuai yang disarankan. Jika perbaikan sudah selesai, maka sertifikat akan diterbitkan oleh at ICCP. Selanjutnya, setelah prosedur sertifikasi, manfaat memiliki sertifikasi at ICCP yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, menaikkan citra produk, melebarkan jaringan bisnis bahkan hingga ke luar negeri, memberikan jaminan dan akan keamanan dan kualitas produk dan media untuk promosi produk. Nah, dan yang terakhir yaitu poin peran teknologi dalam penerapan at ICCP. Yang pertama yaitu sensor dan monitoring otomatis. Sensor dan monitoring otomatis ini yaitu teknologi sensor otomatis yang dapat digunakan untuk memonitor parameter kritis seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan lainnya secara real time. Nah, sensor dan monitoring otomatis ini membantu dalam mendeteksi perubahan yang signifikan yang dapat mengakibatkan bahaya pada keamanan pangan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen, di mana platform perangkat lunak yang canggih dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis data terkait dengan at ICCP.
termasuk informasi yang mengenai penerimaan bahan baku, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Hal inilah yang mempermudah pemantauan dan pelaporan keamanan pangan. Peran yang ketiga yaitu sebagai RFID dan barcode, di mana identifikasi otomatis melalui RFID atau Radio Frequency Identification dan barcode memungkinkan pelacakan dan pengelolaan inventaris dengan lebih efisien. Nah, RFID dan barcode ini membantu memastikan keaslian bahan baku dan mengidentifikasi potensi resiko. Yang keempat yaitu teknologi informasi geografis atau GIS. Penggunaan GIS ini dapat membantu dalam pemetaan dan pemahaman risiko terkait lingkungan sekitar lokasi produksi. Hal ini dapat memengaruhi keamanan pangan dan membantu dalam perencanaan mitigasi risiko. Selanjutnya yaitu ada teknologi pengolahan, di mana peran ini peralatan modern yang dilengkapi dengan kontrol otomatis dapat membantu memastikan bahwa parameter kritis dalam proses produksi dipertahankan pada tingkat aman. Ini melibatkan otomatisasi proses produksi untuk mengurangi resiko kesalahan manusia. Selanjutnya yaitu aplikasi mobile, di mana peran ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pemeriksaan rutin, pencatatan data, dan pelaporan insiden dengan cepat. Hal ini mempercepat tanggapan terhadap potensi resiko keamanan pangan. Nah, yang terakhir yaitu peran pemerintah dalam mendukung ICCP, di mana pemerintah mengembangkan regulasi untuk menetapkan standar dan regulasi yang jelas terkait implementasi ICCP untuk berbagai sektor industri pangan. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan, di mana pemerintah memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada produsen pangan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip ICCP. Selanjutnya yaitu ada pengawasan dan audit, di mana pemerintah melakukan pengawasan rutin serta audit untuk memastikan bahwa perusahaan dan produsen mematuhi prinsip ICCP dan standar keamanan pangan. Peran pemerintah selanjutnya yaitu ada di penyuluhan masyarakat, di mana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya ICCP dalam menjaga keamanan pangan, baik melalui kampanye penyuluhan maupun media. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan, di mana pemerintah mendukung penelitian dan pengembangan terkait teknologi dan inovasi untuk meningkatkan implementasi ICCP. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum. Nah, pemerintah menetapkan sanksi dan konsekuensi hukum bagi pelanggar terhadap standar keamanan pangan dan prinsip ICCP. Nah, demikianlah penjelasan ICCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point dari saya. Jika ada kesalahan atau kesilapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.